Selamat pagi anak-anak ibu, salam jumpa kembali dengan belajar sosiologi. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang struktur sosial. Ada dua bentuk atau dimensi struktur sosial menurut Nasib Kun. Yang pertama itu adalah suatu dimensi yang dilihat secara horizontal yang disebut juga dengan diferensiasi sosial. Yang kedua adalah sudut pandang secara vertikal yang disebut dengan istilah stratifikasi sosial. Pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang diferensiasi sosial. Apa itu ya? Diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya kebiasaan sama atau sejenis. Jadi diferensiasi itu bisa juga di sana kita lihat tentang variasi pekerjaan, presentasi, ataupun kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial. Ya, kita akan lihat dalam masyarakat majemuk atau Indonesia. Di sana kita lihat di sana pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis atau suku bangsa, klan dan agama disebutkan dengan istilah kemajemukan sosial. Jadi diferensiasi itu kalau di Indonesia untuk masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat yang majemuk. Dan ada lagi satu istilah yang disebut dengan heterogenitas, yaitu pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin. Jadi kalau di dalam masyarakat Indonesia ada 3 jenis istilah yang dipakai untuk menggambarkan diferensiasi. Yang pertama adalah masyarakat majemuk. Yang kedua disebut dengan masyarakat pluralisme. Itu di atas kan ada pluralisme. Yang ketiga disebut dengan masyarakat heterogenitas. Heterogenitas artinya heterogen, berjenis-jenis. Jadi kalau menunjukkan heterogen dia itu kepada jenis perbedaan profesi dan jenis kelamin. Tapi kalau menunjukkan tentang plural dan kemajemukan di sana adalah menunjukkan soal suku, ras, klan dan agama. Kita akan masuk kepada diferensiasi sosial itu terjadi akibat pola interaksi individu yang memiliki ciri-ciri fisik dan non-fisik. Kita lihat di situ ciri fisik diferensiasi. Yang pertama disebut dengan ciri fisik itu adalah seperti bentuk dan tinggi tubuh, raut muka, warna kulit, warna rambut. Itu dia disebut dengan ciri fisik. Kalau disebut dengan ciri sosial yaitu bagaimana tingkat kecerdasannya, bagaimana motivasinya, dedikasinya, minatnya dan bakatnya. Sedangkan yang disebut dengan ciri budaya itu adalah bagaimana sistem nilai budaya, organisasi, dan kebiasaan daripada masyarakat tersebut. Ini dia. Ciri fisik itu warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Kalau ciri sosial itu perbedaan pekerjaan, cara pandang, pola perilaku dalam masyarakat, perbedaan peran, prestise, dan kekuasaan. Kalau ciri budaya itu adalah perbedaan pandangan hidup, nilai, norma, religi, sistem kekeluargaan, keuletan dan ketangguhan. Kita lihat di sini ada 6 bentuk diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi ras, etnis, klan, agama, jenis kelamin dan profesi. Seperti apa itu dia ras? Jadi kalau dikatakan orang ras itu adalah suatu tanda atau peran fisik yang terjadi berdasarkan menetapkan peran yang berbeda-beda. Jadi ras itu fisik bawaan
Ya, secara geografis besar jadi ada di sana 3 kelompok ras utama menurut pendapat Sir Linton. Yang pertama ada ras Mongoloid, dia itu berkulit kuning sampai coklat. Ras Caucasoid, dia itu berkulit putih. Ras Negroid, dia itu berkulit hitam, itu secara besarnya. Ya, kalau yang disebut dengan etnis atau suku itu adalah hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat sistem kekerabatan ini terjadi tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah yang berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi kalau dibilang etnis atau suku bangsa, dia itu memiliki dasar kehidupan sosial yang sama, asas yang sama dalam hak atas tanah, asas persamaan dalam hukum adat, dan memiliki suatu bentuk perserikatan dengan hubungan yang lain. Ya, apa itu klan? Klan itu sering juga disebut dengan kerabat atau keluarga besar atau keluarga luas. Jadi sistem kekerabatan di Indonesia ada dikenal 3 jenis ya. Yang pertama disebut dengan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu lihat di gambarmu itu adalah garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan darah dari ayah. Yang kedua adalah garis keturunan yang ditarik dari keturunan ibu. Itu matrilineal. Itu biasanya kalau matrilineal itu dalam suku Minangkabau ya. Kalau patrilineal itu pada suku Batak. Dan satu lagi yang parental ya, itu garis keturunan yang bisa ditarik dari garis keturunan ayah atau dari ibu. Ini kalau di Indonesia pada umumnya adalah masyarakat Jawa. Yang keempat kita akan melihat adalah bentuk diferensiasi agama. Jadi agama itu sangat mempengaruhi masyarakat. Ya, jadi kalau orang berbicara soal agama, di sana yang dibicarakan adalah mengenai bagaimana hubungan spiritual atau kepercayaan kepada sesuatu yang disebut dengan sakral ya. Jadi kepercayaan terhadap dewa, terhadap Tuhan dikatakannya. Jadi diferensiasi dalam agama itu adalah kelompok-kelompok keagamaan atau kepercayaan. Jadi kalau di Indonesia ada dikenal 6 agama ya yang sudah diakui. Yang pertama adalah Islam, kedua Kristen Katolik, ketiga Kristen Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan keenam Konghucu. Nah, ini dia soal keanekaragaman. Yang kelima adalah tentang gender ataupun jenis kelamin. Jadi sering kalau di dalam secara fisik ya, sejak lahir itu sudah terbentuk. Ada yang disebut dengan laki-laki dan ada yang disebut dengan perempuan. Jadi di dalam diferensiasi itu menunjukkan perbedaan yang secara fisik berbeda, tetapi mereka tidak lebih tinggi pria dibandingkan wanita. Nah, itu dia kalau di dalam diferensiasi. Yang keenam adalah profesi, adalah jenis pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan teknik ataupun keterampilan secara intelektual. Jadi seorang yang disebut dengan profesional, dia orang yang memiliki kompeten ataupun kemampuan yang sudah teruji. Jadi pengelompokan masyarakat didasarkan pada garis pekerjaan ataupun profesinya ini, kalau di dalam diferensiasi kita tadi menunjukkan itu heterogen ya, hanya menunjukkan tidak ada yang dinyatakan di sana lebih tinggi seorang guru dibandingkan dengan seorang dokter ya kalau di dalam diferensiasi. Jadi
pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana diferensiasi itu mempengaruhi. Kenapa bisa terjadi diferensiasi? Karena manusia atau masyarakat itu tercipta sudah bagaimana beraneka ragam. Jadi diferensiasi itu perbedaan masyarakat yang dilihat secara horizontal, yaitu sejajar. Dia berbeda tetapi tidak memiliki tingkatan yang berbeda. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salam.